Bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwati fillahi a'azzanallah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan yang berkenaan tentang berwudu. Pertemuan yang lalu kita telah membahas pengertian wudu, bahwasanya wudu adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla, beribadah kepada Allah bi ghusli a'dha'in makhsusatin, dengan cara mencuci anggota badan yang tertentu, ala sifatin makhsusatin, dengan tata cara yang tertentu. Tata cara yang sudah jelaskan di Al-Qur'an dan hadis. Kemudian kita telah membahas keutamaan berwudu, bahwasanya wudu merupakan sebagian dari keimanan. Karena berwudu merupakan ibadah, sedangkan ibadah merupakan cabang dari keimanan seseorang. Kemudian wudu akan dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang. Kemudian juga di antara keutamaan berwudu, di antara pembeda orang muslim dan orang yang tidak beriman kepada Allah adalah dengan cara menjaga wudu. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min, dan tidak ada makhluk Allah yang paling banyak menjaga wudunya kecuali orang beriman. Kemudian dengan wudu seorang akan masuk surga, karena di antara sebab-sebab masuk surga adalah berwudu. Kemudian kita juga telah sebutkan bahwasanya tempat-tempat yang diperintahkan untuk berwudu, yang pertama disunnahkan berwudu ketika sebelum berazan. Kemudian diwajibkan berwudu ketika hendak sholat 5 waktu atau sholat sunnah atau sholat jenazah. Kemudian juga disyariatkan berwudu sebelum melaksanakan tawaf 7 kali di Ka'bah. Kemudian juga diwajibkan berwudu sebelum memegang Al-Qur'anul Karim, mushaf. Jadi dilarang memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan berwudu atau suci, ya. Baik hadas besar maupun hadas kecil, maka tidak boleh memegang Al-Qur'anul Karim sampai, jika hadas besar sampai mandi besar, hadas kecil sampai berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang telah bersuci. Ya, kalau hadas kecil berarti dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi besar. Kecuali anak kecil, ya, anak kecil yang belum tidak tahu apa-apa, ya, yang belum baligh, maka tidak masalah kalau misalkan mereka memegang Al-Quran tanpa berwudu. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, la yamassuhu illa tahirun, tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci, dalam hadis yang sahih. Adapun membaca Al-Quran maka dibagi menjadi 2. Jika hadas kecil maka boleh membaca Al-Quran atau memuraja Al-Quran, ya, entah membaca Al-Quran dengan melihat atau dengan membaca Al-Quran dengan menutup Al-Quran, maka tidak masalah. Ya, ini hukumnya boleh, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian jika hadas besar maka tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang junub setelah hubungan suami istri atau mandi atau mimpi basah, ya, keluar air mani, maka tidak boleh membaca Al-Quran sampai orang tersebut bersuci atau mandi besar, ya, mandi junub. Adapun wanita haid dan nifas, apakah boleh membaca Al-Quran, maka akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Kemudian kapan juga disunahkan untuk berwudu? Disunahkan berwudu ketika hendak mau tidur, atau seorang yang sudah junub, ya, dalam keadaan mimpi basah atau hubungan suami istri dan hendak tidur atau makan minum, maka sunnah juga berwudu. Dan yang terakhir, disunahkan berwudu ketika ingin mengulangi hubungan suami istri.
Kemudian kita juga telah membahas syarat-syarat wudu. Yang pertama adalah Islam. Karena seorang yang tidak beragama Islam, walaupun mereka berwudu, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada hal yang menghalangi diterima amal sedekah orang-orang kafir kecuali karena mereka ingkar, kufur terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kelak kami Allah akan mendatangkan amalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan hancurkan dengan selebur-leburnya. Jadi amalan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka berinfak bermiliar-miliar, walaupun mereka berinfak bertriliun-triliun, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengancam Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau Muhammad, engkau menduakan Allah, bersekutu, ya, menandingi Allah, Allah akan hapuskan amalan kamu. Lihatlah Nabi Muhammad SAW mendapatkan ancaman seperti itu. La in asyrakta la yahbatanna amalak. Kalau seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, Allah akan hapuskan amalanmu. Kemudian yang kedua, orang yang berakal, ya. Jadi wudu itu bisa diterima untuk hanya orang-orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, orang gila, ya, maka tidak diterima wudu mereka, ya. Kemudian yang ketiga, syarat wudu adalah niat. Dan niat itu tidak perlu diucapkan. Niat tempatnya di dalam hati, ya, ibarat an-nawa, biji kurma. Maka seorang tidak dapat melihat biji kurma kecuali setelah membuka dagingnya. Ya, an-nawa artinya dalam bahasa Arab adalah biji kurma. Ya, sehingga niat tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafadzkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah seseorang akan mendapatkan pahala tergantung niatnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah zat yang maha mengetahui di dalam hati maupun di luar hati, sehingga enggak perlu kita mengucapkan niat kita. Ya, ya'lamus sirra wa akhfa. Dan Allah mengetahui apa-apa yang disembunyikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui perkara yang nampak maupun yang batin. Kemudian yang berikutnya di antara syarat sah wudu adalah menghilangkan sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, ya, seperti cat, ya, tinta. Tapi kalau misalkan kita yakin zat tersebut bisa tidak menghalangi air, maka sah wudunya. Kemudian di antara syarat berwudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, ya. Jadi tidak boleh kita berwudu dengan air yang suci. Ya, syaratnya harus tahur, suci dan mensucikan. Kita tidak boleh berwudu dengan air kuah bakso misalkan, atau kuah soto, atau air teh, atau air kopi, ya, es buah, maka itu nggak boleh. Ya, kalau orang berwudu dengan bensin misalkan, maka tidak sah wudunya. Karena syarat berwudu harus menggunakan dengan air, ya, air suci dan mensucikan.
Kemudian kita juga telah membahas furudul wudu, ya, kewajiban-kewajiban di dalam berwudu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan ketika berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila engkau hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah cucilah apa? Maka cucilah apa? Muka kalian, wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian, wamsahu biruusikum warjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian, diusap kepala kalian, dan cuci pula kaki kalian hingga mata kaki. Dan kita juga telah menjelaskan perincian berkenaan tentang membasuh muka, batasan muka dari panjangnya, dari biasanya tumbuhnya rambut hingga dagu, kemudian dari ujung telinga menuju ujung telinga yang lainnya, termasuk al-izar. Apa itu al-izar? Al-izar adalah warna putih yang terdapat antara apa? Jambang rambut dan telinga. Ya, setiap orang mempunyai jambang rambut, ya kan? Yang di situ nanti keluar jenggot. Nah, dari menjambang rambut dan daun telinga itu ada jeda sedikit dan tidak ditumbuhin apa? Tidak ditumbuhin rambut, maka itu termasuk wajah dan wajib dicuci. Dan bahwasanya mencuci itu harus semuanya, tidak boleh sebagian muka dicuci, ya harus sepenuhnya dicuci. Kemudian bagaimana dengan jenggot seorang yang mempunyai jenggot? Maka ada dua perincian. Perincian pertama berkenaan tentang panjangnya, lebatnya atau tidaknya lebat jenggot, ya. Al-lihyatu al-khafifah sama al-lihyah al-kathifah dalam bahasa Arabnya. Al-lihyah al-khafifah, jenggot yang sedikit, ya. Dan juga jenggot yang banyak. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya apa? Perbedaannya apa? Atau patokan yang bisa disebut seorang mempunyai jenggot yang lebat sama seorang yang mempunyai jenggot yang tipis atau sedikit. Apa? Patokannya apa, Bapak? Masih kelihatan kulitnya, kulit dagu. Kalau misalkan masih kelihatan maka disebut apa? Khafifah, ya. Jadi jenggotnya harus atau wajib dicuci menurut kesepakatan para ulama, tidak ada berselisih. Adapun jika jenggotnya lebat, tidak terlihat kulit dagunya, maka cukup dicuci luarnya saja. Sunnahnya di sela-sela. Itu perincian pertama. Perincian yang kedua berkenaan tentang panjangnya jenggot. Ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan panjang jenggotnya, kadang ada sampai berapa 30 cm, ya. Kalau kita di Indonesia mungkin jarang sekali melihat, ya. Tapi kalau ketika umrah atau ketika haji, kadang kita sering sekali melihat orang-orang India, orang-orang Pakistan, Bangladesh dan yang lainnya, mereka mempunyai jenggot yang begitu panjang. Sehingga bagaimana cara berwudunya? Maka wajib bagi mereka untuk membasahi jenggot mereka dari tumbuhnya jenggot hingga ujung. Ya, cukup diusap saja. Kemudian di antara pembahasan tentang muka apa? Tentang al-madmadah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur, para ulama berselisih pendapat, ya. Sebagian mewajibkan, sebagian lain mensunnahkan, ya. Tetapi yang kuat adalah wajib. Ya, apa susahnya tinggal berkumur-kumur saja atau masukkan air ke dalam hidung. Kalau tidak bisa, cukuplah 2 jari dibasahi, dimasukkan ke dalam hidung, selesai. Ya, untuk menghilangkan
perkara perselisihan di kalangan para ulama. Akhirnya selesai kemudian pembahasan tentang apa? Mengusap tangan hingga siku-siku. Hukumnya wajib barang siapa yang tidak melaksanakan atau membasuh tangan hingga pertengahan pergelangan tangannya, maka apa? Tidak sah wudunya, harus diulangi walaupun sudah selesai. Kemudian orang-orang yang tangannya lebih dari 2 atau jari jemarinya lebih dari 10, 11, 12, maka semuanya wajib dibasah dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, ya. Dan tidak mengapa jika di bawah kuku itu terdapat kotoran, ya. Kotoran sedikit maka tidak masalah, ya. Atau misalkan di bawah tidak diketahui maka tidak masalah. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang membasuh atau mengusap kepala. Ya, hukumnya para ulama bersepakat bahwasanya hukum mengusap kepala termasuk kewajiban dari kewajiban wudu, ya. Cara menghafal ini kewajiban, ini sunnah, ini boleh, itu apa? Caranya adalah sesuatu yang masuk ke dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, maka itu wajib dilaksanakan, ya. Adapun perinciannya itu para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, ya. Seperti mengusap tangan, mengusap kepala keseluruhan, bagaimana hukumnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman apa? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan Allah tidak memerintahkan apa? Usaplah semua kepala kalian, ya, bagian semuanya. Ya, jadi intinya kewajibannya apa? Mengusap kepala. Ya, hanya saja kewajiban apakah setengah kepala ataukah 3 helai rambut sudah cukup atau perlu semua kepala, maka di situ terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang kuat adalah wajib semua kepala dibasuh. Ada hadisnya, ya, yang sahih, ya. Adapun membasuh kepala kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan mengusap kepala itu cukup dengan 1 usapan saja. Jadi cukup dengan 1 usapan saja, ya, tidak perlu 2-3 kali, ya. Kemudian mengusap kepala itu khusus sampai pada belakang saja, ya, tengkuk, ya. Walaupun wanita yang rambutnya panjang maka tidak perlu diusap kepalanya hingga misalkan sampai pinggul, yang misalkan rambutnya panjang. Jadi cukup sampai di mana? Di tengkuk saja. Kemudian yang terakhir, ya, kita juga telah membahas tentang ghuslur rijlain, jadi mencuci kedua kaki, ya. Mencuci kedua kaki batasannya sampai mata kaki, jadi tidak perlu sampai dengkul, ya, enggak perlu mencuci kaki dalam berwudu sampai dengkul. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai sampai mata kaki. Allah tidak memerintahkan kita kepada apa? Sampai betis atau sampai lutut. Kemudian yang berikutnya, kewajiban dalam beruntutan, ya, dalam berwudu harus urut. Urut bagaimana? Urut sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Pertama harus mencuci muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Jadi harus urut sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Adapun perinciannya, karena kan tadi ada beberapa perincian, ya, seperti pembahasan di kepala, ada beberapa sunnah-sunnah, maka boleh, ya, tidak urut sunnah-sunnahnya. Kemudian yang terakhir tentang al-muwalatu fil wudu, ya, berkesinambungan dalam berwudu. Jadi harus berkesinambungan, tidak dijeda, ya. Barang siapa yang menjeda wudunya
hingga air wudu telah mengering, maka harus diulangi wudunya. Dalam bahasa Arab disebut apa? Al-muwalah. Al-muwalah. Al-muwalah itu apa? Berkesinambungan antara satu anggota badan wudu dan wudu anggota badan yang berikutnya. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu dan apa saja yang diperbolehkan dalam berwudu dan apa saja yang tidak disyariatkan di dalam berwudu. Yang pertama tentang sunnah-sunnah dan adab ketika berwudu. Yang pertama adalah at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Jadi at-tasmiyah bismillah ya. Kalau al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa hukum mengucapkan bismillah ketika hendak wudu? Hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi kebanyakan ulama berpendapat apa? Sunnah mengucapkan bismillah. Ya kalau misalkan kita mau wudu dalam kamar mandi dan lupa, maka silahkan kalau misalkan enggak ditunaikan ucapan bismillah sebelum berwudu. Jadi apa hukum berwudu mengucapkan bismillah? Hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, apa yang disunahkan ketika berwudu? As-siwak, bersiwak. Masih ingat kapan bersiwak? Ketika sudah apa? Mencuci kedua tangan dan sebelum berkumur-kumur disiwaki. Itu hukumnya sunnah. Itu sunnah wudu yang kedua harus bersiwak. Kemudian sunnah wudu yang ketiga, ghaslul kaffaini salasan, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Ya, jadi mencuci kedua tangan 3 kali sampai apa? Pergelangan tangan ya. Pergelangan tangan bisa difahami, pergelangan tangan cuma sampai sini, dan ini hukumnya sunnah dan dilakukan sebelum mengusap wajah. Kan di Al-Qur'an tadi Allah memulai langsung apa? Faghsilu wujuhakum, usaplah apa? Wajah kalian. Nah, sebelum mengusap wajah ada sunnah apa? Mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan. Ya, dicuci tangannya hingga pergelangan tangan saja. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, untuk masalah berkumur-kumur, yang penting apa? Dimasukkan ke dalam mulut. Ada nanti dalam perinciannya ada al-qadrul wajib, ada al-qadru al-mustahab. Ya, batasan yang wajib, batasan yang sunnah. Ketika berkumur-kumur apa wajibnya apa? Memasukkan air ke dalam apa? Mulut ya. Masukkan air ke dalam mulut walaupun apa diputar sedikit ya. Maka itu sudah cukup. Misalkan buru-buru silakan ya. Tapi kalau misalkan mau sunnah maka diputar ya sampai kencang. Ya sampai bunyi, sampai kotorannya bisa keluar semua, itu sunnahnya seperti itu. Kemudian juga ada ketika apa? Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, maka itu juga ada al-qadrul wajib, ada al-qadrul mustahab ya. Batasan yang wajib ya. Kalau sudah wajib apa maksudnya? Kalau sudah mengenai maka tidak perlu diulangi lagi. Tapi kalau mau mengikuti sunnah silahkan. Apa? Intinya adalah masuknya air ke dalam hidung ya. Mau dikasih lewat tangan, mau pakai jari silahkan. Tapi kalau mau ngikutin sunnah, dimasukkan dengan tangan kanan ya, ditahan, baru habis itu dikeluarkan. Hukumnya apa nanti? Yang dikeluarkan itu namanya dalam bahasa Arab apa? Al-istinthar. Al-istinthar. Jadi dari kata nasara, membuang. Istinthar berarti membuang. Memasukkan air dalam hidung dalam bahasa Arab dinamakan istinsyak. Istinsyak. Mengeluarkan air dari hidung dinamakan istinthar. Istinthar ya. Kemudian diantara sunnah yang berikutnya adalah menyela-nyela jenggot ya. Ya, jadi jenggotnya yang lebat maka disela-sela, hukumnya sunnah. Kemudian yang ketujuh
yang ketujuh ya. Yang kelima tadi apa tadi? Istinsar disebut ya. Yang keenam menyela-nyela jenggot. Yang ketujuh menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Ya kalau kita tahu bahwasannya air itu sudah sampai di jari sama kaki, maka tidak perlu apa? Tidak perlu apa? Di sela-sela. Tapi kalau kita tahu airnya belum sampai, maka harus wajib di sela-sela ya, sampai air tersebut mengenai anggota badan semuanya. Begitu juga nanti ketika mandi besar, nanti akan ada pembahasannya. Kemudian bagaimana sifat menyela-nyela pada jari tangan ya. Jadi kan menyela-nyela dalam wudu kan ada dua, jari tangan dan jari kaki. Bagaimana caranya? Kalau jari tangan itu ditasbik. Apa itu tasbik? Tasbik ini digabungkan, tangan kanan, tangan kiri digabungkan ya, seperti ini ya. Jadi ada keran dimasukkan seperti ini. Ini hukumnya sunnah. Ya, pokoknya ini sampai dibersihkannya secara seperti ini ya. Itu sebelum mengusap wajah, muka. Ya, jadi sunnahnya kalau tangan seperti ini, ditasbik. Ya. Jadi menggabungkan antara dua tangan, jari jemarinya digabungkan. Kemudian jika kaki bagaimana? Maka dengan kelingking, sunnahnya dengan kelingking ya. Sunnahnya dengan kelingking, walaupun sebagian ulama tidak ada dalilnya. Ya, intinya adalah semuanya bisa sampai masuk ke mana? Mengenai kulit. Kemudian yang barang siapa yang memakai cincin ya, menjadi seorang laki-laki itu diperbolehkan memakai cincin perak ya. Laki-laki itu boleh menggunakan cincin perak. Wanita boleh nggak memakai cincin emas? Jadi boleh. Jadi kalau misalkan yang memakai cincin, kalau dia yakin bahwasanya airnya itu sudah masuk, maka nggak perlu digerak-gerakin. Tapi kalau misalkan airnya kemungkinan nggak masuk, maka digerak ya, harus digerak-gerak sampai akhirnya airnya bisa masuk ke pori-pori. Kemudian diantara sunnah wudhu 3 kali. Jadi semuanya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. 1 boleh, 2 cukup, 3 sunnah. Kalau lebih dari 3 bagaimana? Perkara baru. Kalau di sini kalau a'immah al-arba'ah hukumnya makruh, dibenci. Ya, maka sebagian ulama memasukkannya ke dalam perkara bid'ah. Jadi tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sunnahnya wudu itu 3 kali. Ya, kecuali kepala. Maka kepala mayoritas 1 kali, Imam Syafi'i 3 kali. Lebih dari 3 kali maka dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian sunnah yang berikutnya dimulai dengan kanan. Jadi sesuatu yang kanan harus didahulukan. Kemudian yang berikutnya sunnahnya adalah memulai dari ujung. Ya, dari ujung. Misalkan kalau tangan dari jari jemari, itu sunnahnya sampai ke siku. Ya, bukan dari siku dulu kemudian ke tangan. Kalau misalkan kaki juga dari jari jemari sampai mata kaki. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah ketika sudah selesai mengucapkan doa. Doanya Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, atau lanjutannya bagaimana Bapak? Allahumma ja'al. Iya. Tapi di sini tidak disebutkan ya, tapi nggak masalah. Kemudian yang keempat sunnah, yang 14 sunnahnya
sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat setelah berwudu itu ada sunnahnya. Kalau misalkan sudah wudu maka sunnah, silahkan sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu apa? Akan melengkapi apa kekurangan kita dalam mengerjakan sesuatu yang wajib. Ya, jadi kita harus minimal apa? Berusaha berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan selalu bisa mengerjakan sesuatu yang sunnah. Ya. Jadi sholat sunnah setelah wudu itu ada dasarnya, ada dalilnya. Kemudian itu sunnahnya ya, ada berapa, Mas? Ada berapa tadi? Mengucap bismillah, bersiwak, mencuci kedua tangan sebelum mengusap wajah. Kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyak. Kemudian mengeluarkan air dari hidung, namanya istinsar. Kemudian menyela-nyela jenggot dan menyela-nyela tangan, jari jemari tangan dan kaki. Caranya kalau tangan dengan digabungkan tasbih ya. Kalau kaki dengan apa? Dengan kelingking kiri ya. Kemudian bagi yang mau memakai jam tangan atau memakai apa cincin atau gelang bagi wanita dan susah atau perkiraan kita air tidak masuk, maka harus dilepas ya, atau cukup diputar-putar saja sehingga air tidak sehingga benda tersebut tidak menghalangi air masuk ke dalam pori-pori. Kemudian sunnahnya juga apa? 3 kali ya, 3 kali semua anggota wudu. 4 kali hukumnya makruh dan sunnahnya dengan tangan kanan. Sunnahnya dimulai dari yang kanan, mengusap tangan dari kanan, kaki dengan kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian sunnahnya dari ujung hingga apa? Siku-siku atau ujung kaki sampai mata kaki ya. Dan sunnah yang terakhir berdoa. Setelah berdoa apa? Salat sunnah 2 rakaat. Kemudian apa-apa yang diperbolehkan dalam berwudu. Pertama yang dibolehkan dalam berwudu adalah berbicara. Ya, banyak tersebar di kalangan masyarakat bahwasannya dalam berwudu tidak boleh seorang berbicara. Jadi hadisnya dhaif. Tidak ada hadis sahih yang melarang seseorang berbicara ketika berwudu. Silahkan kalau misalkan mau berwudu berbicara. Ya. Jadi la yahrumul kalamu athna al-wudu, tidak haram berbicara ketika berwudu. Silakan kalau misalkan lagi berwudu kita mau bertanya, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Ustaznya lagi wudu, silakan. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan dalam berwudu apa? Al-isti'anatu bi ghairihi fil wudu. Meminta bantuan orang lain dalam berwudu. Misalkan apa? Tolong ambilkan air, ambilkan gayung ya. Atau misalkan kita nggak bisa gerak ya, orang membutuhkan kita, maka itu hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga, at-tanshif, ya, mengeringkan anggota badan dengan kain. Misalkan pakai handuk ya, maka hukumnya apa? Boleh. Ya, misalkan sudah wudu. Kadang kalau misalkan kita wudu terus kita mau pakai pakaian putih, atau misalnya kita mau pergi jagong atau kemana dan harus tampil tidak kena sedikit pun, maka apa? Tidak apa-apa kita usap dengan tisu, pakai kain, kacu atau yang lainnya, maka hukumnya apa? Boleh. Kemudian itu selesai ya, yang pembahasan yang diperbolehkan dalam berwudu. Kemudian yang ketiga pembahasan berikutnya yang dilarang ketika berwudu. Apa yang dilarang ketika berwudu? Yang pertama dilarang atau la yushra'ud du'a'u inda kulli 'udwin. Tidak disyariatkannya berdoa ketika mengusap bagian-bagian anggota wudu. Jadi tersebar beberapa apa yang dilakukan kaum muslimin ketika mau mengusap wajah, maka dia berdoa
ya Allah dalam bahasa Arab berikan cahaya pada wajahku. Nanti ketika tangan, nanti berikanlah cahaya pada tanganku. Ketika kaki, berilah cahaya untuk kakiku. Dan itu semuanya tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya. Ya Rasulullah dan para sahabat ketika wudu sudah wudu biasa, nggak perlu berdoa ketika mengusap satu anggota badan. Kemudian yang tidak disyariatkan ketika wudu mashul anaqi. Jadi mengusap punuk, namanya, la haula wala quwwata illa billah. Bapak? Nah, jadi enggak. Yang sini Bapak. Cengang tengkuk. Ya, jadi enggak perlu ya. Enggak perlu, pundak juga enggak perlu. Ada kan beberapa, kalau misalkan kita melihat ada orang yang wudu kemudian sininya harus dibasah, itu nggak perlu. Ya, yang perlu itu mengusap sampai ujung tengkuk ini, kemudian dibalikan lagi. Jadi tidak ada syariatnya, tidak ada sunnahnya mengusap pundak atau mengusap leher. Ya, wanita-wanita itu juga nggak perlu ya ketika mau wudu mengusap leher. Ya, pundak ya. Kadang itu banyak sekali kejadian yang sering kita lihat. Kemudian udah selesai, tapi ada pertanyaan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku." Umat apa ini? Umat itu ada dua, ummatud da'wah sama umat mustajabahnya. Umat dakwah itu seluruh umat ya, non muslim, orang Islam, semuanya itu umat dakwah, termasuk jin yang kafir, jin yang munafik, jin yang mukmin, semua itu adalah umat dakwah ya. Karena Rasulullah diutus kepada seluruh umat. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli wa bu'ithu ilan nasi kaffah. Dan aku diutus pada seluruh manusia. Itu umat dakwah. Kemudian umat istijabah atau umat mustajabah adalah umat orang-orang muslim saja. Jadi kalau kita nanti belajar bahasa Arab atau kita mendengar ada ustadz yang menyampaikan umat Nabi Muhammad, maka ada dua macam. Yang pertama umat seru, yang diseru oleh Nabi. Semua umat itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak semuanya masuk surga. Kemudian yang kedua adalah umat mustajabah, umat yang memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW, itu kaum muslimin. Ya, kata Rasulullah, "Inna ummati, sesungguhnya umatku kelak yud'auna yaumal qiyamati, akan dipanggil ketika hari kiamat, ghurran muhajjalina min atharil wudu." Ya, dari ghur itu dalam bahasa Arab itu fi jabhatil faras ya. Jadi kuda, di mukanya kuda itu nanti beberapa kuda nanti ada putih, warna putih yang ada di mana, di keningnya. Yaitu disebut ghurran. Kemudian adapun muhajjalin salasa qawaim min qawaimil faras. 3 bagian kuda ya. Maksudnya intinya adalah umat Nabi Muhammad ketika hari kiamat dipanggil oleh para malaikat, dan anggota badan yang dulu pernah terkena wudu itu akan mengkilap ya, ghurran muhajjalin. Ya, ibaratnya seperti Rasulullah menyamakan waktu itu, menyamakan anggota badan yang diusap apa saja Bapak? Kita wajah,
tangan, kaki, kepala. Nah, sama juga seperti apa? Kuda. Beberapa kuda itu ada yang ada warna putihnya. Ya sama persis, ada yang di muka, di jabha, kemudian di kaki, seperti itu ya. Min asaril wudu. Jadi hadis disebut menunjukkan bahwasanya apa? Di antara keutamaan wudu, ya barang siapa yang menjaga wudunya, sunnah-sunnah wudunya, ya tidak melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berwudu, maka dia akan mendapatkan janji Rasulullah SAW. Dan ini yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya. Nah, jadi umat Islam akan terpancarlah ya anggota tadi. Kemudian itu hadis yang berhenti sampai di sini. Ya, adapun hadis atau lanjutan hadis selengkapnya, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa yang ingin cahayanya dipanjangkan sesuai kemauannya, maka silakan. Ini bukan sabdanya Rasulullah SAW, tetapi perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga apa? Abu Hurairah ya. Jadi kan tadi kan Rasulullah mengatakan apa? Cahaya itu seperti faras, seperti apa? Kuda. Sehingga anggota yang terkena air wudu maka akan mengkilat. Makanya Abu Hurairah wudu sampai mana ini? Ini namanya bahu ya. Sampai bahu, kemudian kakinya sampai betis ya. Nah ini Abu Hurairah anunya beliau ya. Tetapi Rasulullah dan hadis-hadisnya tidak menjelaskan wudu sampai berlebih-lebihan seperti itu. Dan cukup sampai tangan sampai ini ya. Jadi apa? La tushra'u italatul ghurrati walat tahjil, dan tidak disyariatkan, jadi tidak ada sunnahnya memanjangkan apa tadi? Wudu tadi sampai apa? Lebih ya. Ya sampai paha, sampai kepala atau sampai mana ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang